Presiden Joko Widodo mengungkap rencananya setelah nanti tak lagi menjabat sebagai presiden pasca pemilu. Jokowi bilang berencana kembali ke kota Solo menjadi rakyat biasa. Akankah Jokowi melepaskan arah jalan bangsa ini kepada penerusnya? Ataukah Jokowi tetap mengawasi dan membantu mengarahkan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045? Lalu bagaimana cara Jokowi tetap berada di perpolitikan Indonesia? Apakah sebagai guru bangsa atau tetap aktif sebagai pelaku politik di partai politik? Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya, Mas Warto, peracik kopi di Warkop Suara. Di sini, sambil ngopi, kami bersuara tentang apa saja yang kami pikirkan dan rasakan. Bersiap kawan, Warkop Suara is brewing. Karena memang suasana kebatinan selama ini Pak Jokowi dengan keluarga besar Golkar, Mas Gibran keluarga besar itu satu kesatuan. Jadi artinya juga selama ini yang ketiga adalah bahwa saya punya keyakinan Pak Jokowi dan Mas Gibran ke Golkar itu sudah merasa diri sudah keluarga besar. Dan yang keempat, siapapun yang jujur, yang jujur melihat realitas politik di dalam pemilu kemarin, pasti mengakui betapa besar peranan Jokowi di dalam meningkatkan perolehan suara Partai Golkar. Ya, jadi bersama-sama dengan Ketua Umum Pak Airlangga, itu pasti itu. Dan tentu juga yang kelima, pencalonan Mas Gibran kemarin ini itu kan diprakarsai oleh Golkar, dan satu-satunya mungkin partai yang memberikan dan diputuskan di dalam rapatnya adalah Golkar, dan menyerahkan waktu itu surat pencalonan secara resmi dan diadakan upacara. Jadi saya kira ya itu jadi Pak Jokowi sebenarnya secara suasana kebatinan itu sudah merupakan keluarga besar Partai Golkar, dia tinggal formalitasnya. Jokowi akan segera menyelesaikan jabatan presiden di Oktober nanti. Dalam beberapa wawancara dengan media, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari politik dan pulang ke Solo. Namun apakah benar Jokowi akan pensiun dari politik? Menurut kami tidak. Jokowi adalah aset bangsa yang masih punya banyak konstituen. Bahkan bisa dibilang Jokowi ini punya konstituen lebih besar dibandingkan partai politik. Peran Jokowi masih akan besar untuk mengarahkan Indonesia menjadi negara kuat. Nyali besar Jokowi masih dibutuhkan untuk melawan neokolonialisme dunia barat dalam bentuk ekonomi. Lalu bagaimana caranya Jokowi tetap punya peran besar dalam politik Indonesia? Sedangkan Jokowi nanti sudah tidak menjadi presiden, tidak punya partai, dan sudah dikeluarkan dari PDIP. Ada dua hal yang menurut kami harus dilakukan oleh Jokowi untuk tetap menjaga eksistensi dan relevansinya di dunia politik. Pertama adalah merawat barisan relawan. Ya benar, di masa pencalonan Jokowi ini terdapat fenomena baru, yaitu tumbuh besarnya relawan pendukung non-partai. Bahkan relawan ini lebih efektif bekerja mengkampanyekan Jokowi dibandingkan partai, karena relawan ini lebih steril dari kepentingan. Kedua, memiliki partai politik. Ada 3 pilihan untuk Jokowi agar memiliki partai politik. Pilihan pertama, karena punya organisasi relawan yang besar dan tegak lurus bersama Jokowi, maka relawan ini bisa dibuat menjadi partai politik. Dari tokoh dan jumlah massa yang ada di relawan ini sudah cukup untuk menjadi partai politik. Namun kami yakin sebagian relawan akan menolak bila relawan menjadi partai politik. Kedua, mengambil PSI menjadi partai Jokowi. Saat ini pun sebenarnya PSI sudah menjadi partainya Jokowi. Slogan perjuangan PSI yaitu Jokowisme adalah bentuk patronisasi pada Jokowi. Namun PSI ini terlalu kecil untuk Jokowi dan belum masuk di Senayan. Perlu waktu beberapa tahun untuk membesarkan PSI. Dan faktor terpenting adalah PSI tidak punya suara di parlemen pusat. Jadi, pilihan ini juga tidak bisa memberikan immediate effect pada Jokowi. Pilihan ketiga adalah dengan masuk ke partai yang sudah ada sekarang. Pilihan partai yang pas untuk Jokowi hanya ada 2, yaitu PDIP dan Golkar. Kenapa tidak ke partai lain?
karena partai lain sudah dikuasai oleh oligarki dan dinasti. Selain itu, partai lain terlalu kecil dan secara ideologi tidak cocok untuk Jokowi. Sulit Jokowi untuk masuk ke PKS, PAN, atau PKB karena ideologi Islamnya lebih kuat dibanding nasionalisnya. Sedangkan Gerindra, Nasdem, dan Demokrat adalah partai dinasti, partai milik keluarga. Kalau Jokowi masuk ke partai-partai tersebut, maka partai tersebut yang akan diuntungkan dengan adanya Jokowi. Yang Jokowi butuhkan adalah partai yang juga bisa memberikan kekuatan politik pada Jokowi. Jadi hanya ada dua pilihan, yaitu PDIP atau Golkar. Anda pasti bertanya, bukankah PDIP juga merupakan partai dinasti? Memang betul PDIP dikuasai oleh Megawati sejak berdiri pada masa reformasi. Dan betul juga bahwa Megawati menyiapkan kedua anaknya yaitu Puan dan Prananda sebagai suksesor. Apalagi saat ini Jokowi dan Gibran sudah tidak diakui sebagai kader PDIP. Namun kalau kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir sebenarnya, pengaruh Jokowi di PDIP terus membesar. Fenomena ini sudah dilihat oleh Megawati, dan karena itu Megawati terus mendegradasi kebesaran nama Jokowi. Menurut Anda, kenapa Megawati sering mengucapkan Jokowi sebagai petugas partai dan Jokowi tidak jadi apa-apa tanpa PDIP? Silakan Anda renungkan dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut kami, ini adalah bentuk ketakutan Megawati atas terus membesarnya pengaruh Jokowi di Indonesia dan di internal partainya. Bayangkan para ketua partai politik saja bisa tunduk pada Jokowi, apalagi internal partainya. Karena itu sejak awal, Megawati sudah membentengi partainya agar tidak dikudeta oleh Jokowi. Lihatlah saat Jokowi dicapreskan, suara PDIP naik drastis 9 juta suara pada 2014 dan bertambah lagi 4 juta suara pada 2019. Sedangkan PDIP sebelum ada Jokowi terus turun di 2 pemilu. Padahal pada pemilu 2004, PDIP sedang berkuasa dan Megawati adalah presiden. Ini membuktikan bahwa Megawati bukanlah figur populer yang dicintai rakyat. Bahkan PDIP hanya menjadi partai 3 besar di pemilu 2009 karena tidak ada sosok kuat dan populer di partai saat itu. Megawati terbukti kalah 2 kali pilpres. Sudah jelas ya bahwa Megawati tidak populer. PDIP bisa bertahan di 3 besar semata-mata karena basis pemilih Wong Cilik Marhainisnya masih besar. Mau bukti lagi tentang pengaruh Jokowi? Coba lihat suara PDIP di Pileg kemarin yang hilang 4% tanpa Jokowi. Suara Ganjar Mahfud kena kebiri 16%. Kader di daerah carut-marut berusaha menyelamatkan suaranya sendiri. Bagaimana Megawati marah besar karena kader di daerah tidak getol mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Bahkan pelantikan para caleg di daerah ini terancam tidak direstui Megawati. Anda lihat Puan yang tetap dekat dengan Jokowi dan tidak sejalan dengan Megawati yang memusuhi Jokowi. Karena Puan sadar popularitas Jokowi sangat tinggi. Seperti kata Bambang Pacul, jangan memusuhi orang yang dianggap sebagai orang baik oleh rakyat. Tapi Megawati tetap berusaha mendegradasikan kebesaran Jokowi karena takut dikudeta oleh Jokowi. Megawati takut bila Jokowi dibiarkan, maka akan punya pengaruh besar dan bisa mengambil alih partai di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Sekarang bayangkan bila PDIP yang kuat basis pemilih rakyat jelatannya dipimpin oleh seorang Jokowi yang populer. Dijamin 100%. Jadi itu barang. PDIP akan menjadi partai terbesar dan kuat setidaknya sampai 20 tahun ke depan. Kami yakin suara PDIP di bawah komando Jokowi akan berada di atas 20%. Jokowi adalah sosok sempurna pengganti Megawati dan inilah yang dikhawatirkan oleh Megawati. Bahwa Jokowi akan membilas pengaruh Megawati sehingga keluarganya akan ditinggalkan orang. Namun peluang Jokowi untuk mengambil alih PDIP sangat kecil.
Megawati melalui faksi Prananda dengan segala cara berusaha menutup rapat celah agar Jokowi tidak bisa masuk mengambil alih partai. Mereka berupaya untuk menurunkan popularitas Jokowi di akhir masa pemerintahannya. Bahkan Megawati dan Prananda mensabotase Ganjar Pranowo yang sedang dipromosikan oleh Jokowi agar pengaruh Jokowi tidak masuk lebih dalam ke partai. Megawati juga mengadu antara Ganjar dengan Jokowi dengan iming-iming tiket capres hanya untuk menahan laju kebesaran nama Jokowi di internal partai. Dengan kondisi seperti sekarang, apakah Jokowi masih bisa mengambil alih PDIP? Jawabannya masih bisa, meskipun sulit. Caranya dengan membuat keributan di internal PDIP untuk menggoyang pimpinan partai. Apakah Jokowi bisa melakukan ini? Tentu saja bisa. Jokowi punya pengaruh dan punya orang-orang internal partai untuk melakukan itu. Tapi apakah Jokowi mau melakukan itu? Menurut kami, Jokowi tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, Jokowi akan tetap menghormati PDIP sebagai partai yang membesarkan namanya. Selain itu, Jokowi tahu ada partai besar lain yang lebih mudah untuk diakuisisi, bahkan secara sukarela untuk diambil alih oleh Jokowi. Bila mengambil alih PDIP tingkat kesulitannya tinggi, maka Golkar adalah partai yang secara sukarela menerima Jokowi. Masuknya Jokowi ke partai Golkar adalah simbiosis mutualisme. Kedua pihak saling membutuhkan. Jokowi jelas perlu partai besar dan kuat seperti Golkar untuk menjaga eksistensinya. Sedangkan Golkar perlu Jokowi untuk memperbesar pengaruh di pemerintahan Prabowo, memperkuat daya tawar di parlemen, dan tentu saja memperbesar suaranya di pemilu selanjutnya. Bahkan Golkar akan mempunyai kandidat calon presiden apabila Gibran juga bergabung. Hal ini tentu saja sesuatu yang didambakan oleh Golkar, di mana partai tersebut meskipun partai besar, namun tidak punya tokoh besar yang bisa dicapreskan. Lalu jabatan apa yang sesuai untuk Jokowi di Golkar? Menurut kami, jabatan yang paling cocok adalah Ketua Umum. Apakah tidak suatu kemunduran apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar yang setara dengan Ketua Umum partai lain? Tentunya perlu perubahan organisasi apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar. Komposisi ketua di Golkar harus dipisahkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Harian. Perbedaan jabatan ini pada fungsinya di mana Ketua Umum adalah pemegang kekuasaan tertinggi sedangkan Ketua Harian lebih bersifat administratif dan organisatoris. Dengan demikian, hanya perlu pergeseran Airlangga Hartanto menjadi Ketua Harian sedangkan Jokowi menjadi Ketua Umum sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina. Apakah perubahan struktur ini memungkinkan di Golkar? Sangat bisa, karena Golkar sudah terbukti beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. Bahkan diangkatnya Yusuf Kala sebagai Ketua Umum Golkar tahun 2004 juga diawali dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena Yusuf Kala sebelumnya bukan pengurus pusat Golkar. Jadi sangat bisa ya untuk mengakomodasi Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar tanpa melengsarkan Airlangga yang dianggap loyal dan berprestasi. Apabila skenario ini terjadi, maka keuntungan besar bagi Partai Golkar, di mana Golkar akan menjadi partai terbesar mengalahkan PDIP. Selain itu, Golkar punya kandidat calon presiden kuat, yaitu Gibran. Bagi Anda yang tidak suka dengan Gibran, itu hal lumrah dan manusiawi. Banyak orang sinis bahkan membenci orang lain yang punya privilege. Terakhir dari kami, kehilangan Jokowi adalah kehilangan terbesar bagi PDIP, karena saat ini hanya Jokowi yang bisa membesarkan partai. Kehilangan Jokowi berarti kehilangan masa kini dan masa depan. Megawati berusaha meredam Jokowi demi mewariskan PDIP ke anaknya. PDIP hanya namanya saja demokrasi, namun sejatinya adalah partai keluarga. PDIP puluhan tahun tidak melakukan pemilihan ketua umum dan nantinya akan diwariskan ke anak cucunya. Jadi kalau menurut Anda Jokowi ini politik dinasti, maka Anda sudah tahu siapa yang mengajarkan politik dinasti tersebut. Jadi bagaimana pendapat Anda?
Anda lebih setuju Jokowi harus pensiun atau tetap eksis di politik Indonesia? Dan partai mana yang sebaiknya diambil oleh Jokowi agar tetap bisa eksis? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sampaikan ini semua dari pikiran kami dan apa yang kami rasakan. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Warkop Suara dan tekan tombol jempol. Dan bagikan ke seluruh dunia bila Anda suka. Sampai jumpa dan wassalam.